Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, semangat pagi. Gimana kabarnya? Pagi, alhamdulillah luar biasa, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hadirin sekalian. Ini kelas 10 ya teman-teman. Kelas 10 di semester 1 kurikulum 2013. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam niat yang sama, thalabul ilmi. Baik Bapak juga seperti itu, belajar dengan mengajar teman-teman sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti. Semoga Bapak dan adik-adik sekalian mendapatkan syafaatnya nanti, bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman atau adik-adik ya. Kita samakan suhu dulu nih. Kita mau belajar apa sih pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Belajar Arab Islam. Iya, belajar Arab Islam seperti yang sudah Bapak tulis di papan tulisnya. Arab pra-Islam dan attention, rambu-rambu peringatan. Ya, terlihat ya adik-adik. Ya. Apa sih yang teman-teman ketahui atau teman-teman terbayang ketika mendengar kalimat Arab pra-Islam? Boleh Kanada? Ya, terima kasih Bapak. Arab pra-Islam artinya Arab sebelum kedatangannya Islam atau sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Yang saya ketahui bahwa Arab pra-Islam itu sering dikatakan sebagai zaman kejahiliaan, di mana bangsa Arab pada saat itu sebagian ada yang suka mengubur bayi hidup, kemudian juga menjadikan wanita itu sebagai objek seksual belaka, kemudian juga wanita itu sangat rendah derajatnya. Kemudian kalau mereka melahirkan bayi perempuan itu dianggap sebagai aib, tapi kalau bayi laki-laki itu mereka sangat bangga. Dan mereka sering berperang antara satu suku dengan suku yang lain dan lain sebagainya. Kalau lebih seperti itu. Ya, Masya Allah. Teman-teman yang lain yang ingin tahu apa sih Arab pra-Islam itu, ya tadilah yang disebutkan oleh teman kalian, yaitu Kanada. Nah, seperti itulah Arab pra-Islam secara umum teman-teman sekalian. Nah, mulai konsentrasi ya teman-teman, kita akan membahas Arab pra-Islam. Mungkin teman-teman sekalian ini sudah familiar ya mengenai Arab pra-Islam itu. Nah, kali itu kita akan lebih sedikit memperdalam lagi mengenai Arab pra-Islam. Nah, Bapak mau tanya nih, apakah Arab pra-Islam itu berarti sebelumnya tidak ada agama Islam atau bagaimana? Yang menurut teman-teman ketahui, boleh yang ingin menjawab? Saya Pak, Ya, silakan. bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Misi para rasul itu dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Maka Islam itu sudah ada sebelum Rasulullah itu diutus. Ya, Masya Allah. Orang-orang Muslim dan tepatnya juga yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun diutus itu sebagai penutup para nabi. Kitab yang diberikan pun adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan para ahli itu bersepakat ya, berkelompok dan bersepakat itu bahwa yang dimaksud pra-Islam adalah sebelum agama Islam itu disebut secara formal agamanya Islam. Para ahli itu ya sebelumnya itu ya disebut sebagai orang-orang Muslim atau orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang mengagungkan Allah, yang Tuhannya itu tunggal. Itu bukan satu lagi, itu satu tunggal. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Karena kalau satu itu ada duanya, tapi kalau tunggal ya tidak beranak,
Ya teman-teman sekalian, di sekolah kita diperbolehkan untuk membawa HP kalau untuk belajar ya. Nah, silahkan dilihat di grup WhatsApp kelas. Ini Bapak mengirim foto-foto berhala-berhala yang atau gambar berhala yang dulu itu disembah atau dijadikan perantara oleh orang-orang Arab untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibuka grup WhatsApp-nya. Ya, seperti itulah. Jadi bangsa Arab pra-Islam itu dia kepercayaannya itu dia mengetahui Allah gitu. Dia tahu Allah, mengenal Allah. Ada yang namanya abdi Allah kan, Allah. Mereka menjaga Ka'bah kan, menjaga peninggalan Nabi Ibrahim istilahnya. Mereka sudah mengenal Allah. Tetapi secara beribadah mereka itu keliru, syirik begitu. Mereka melalui perantara berhala yang mereka letakkan di Ka'bah. Itu ada banyak ratusan berhala ada di sana. Nah, teman-teman bisa melihat itu ada patung Al-Lata, patung Al-Uzza. Nah, kurang lebih seperti inilah yang Bapak share di grup ya teman-teman, terkait bagaimana sih bentuk atau gambaran berhala zaman dulu itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk kok bisa ya di Jazirah Arab itu menyembah berhala? Maka kan dulu Nabi Ibrahim pernah ke sana membawa Ka'bah. Kenapa sampai ada berhala gitu di bangunan suci peninggalan Nabi Ibrahim gitu? Nah, ini ada sejarahnya di sana. Nah, itu yaitu dibawa oleh ketika ada orang Arab yang pergi ke Syam. Nah, itu melihat ada orang yang sembuh ketika dimandikan di sebuah pemandian yang ada berhalanya. Singkat cerita, berhala itu dicontoh dan dibawa ke Arab. Nah, jadilah seperti itu. Nah, ini juga Bapak kirim juga ya tadi di bawah di gambar yang ketiga itu ada peta Syam. Nah, itu daerah Syam yang sekarang itu terbelah-belah ya, ada Yordania, ada Lebanon, dan ada Palestina. Nah, itu bisa diamati teman-teman. Baik teman-teman, jadi sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oh ya, silakan. Saya ingin bertanya, kenapa Islam itu turun di Arab, Pak? Kenapa enggak di Persia, di Indonesia, di Lampung, di Jawa? Kenapa di Arab? Ya, Masya Allah. Pertanyaannya ini mungkin juga mewakili dari pertanyaan teman-teman sekalian. Kenapa Nabi yang terakhir ya itu kok orang Arab, orang Quraisy, dan kok tidak turun di belahan dunia lain? Nah, karena di Arab atau di Mekah pada waktu itu kondisinya sangat memprihatinkan. Mereka biasa disebut dengan masyarakat yang jahiliyah. Nah, sebenarnya mereka tidak jahiliyah secara ekonomi, secara politik, secara hukum. Bahkan Abu Jahal itu kan orang yang ahli hukum ya, kalau nggak salah. Dia ahli hukum, Abu Jahal. Para ahli hukum orang Arab, nah seperti itu. Tapi yang dimaksud jahiliyah ini dalam hal moral, akhlak, moral, dan akidahnya. Dalam hal akidah mereka menyebutkan Allah. Dalam hal moral, Umar, lalu anak yang baru lahir yang wanita, anak perempuan yang baru lahir itu karena tidak alasannya tidak berguna atau kurang memberikan
Kalau di peta kan kita lihat di sebelah kanan itu ada peradaban yang cukup maju pada zamannya, yaitu Persia, yang secara moral juga sudah lumayan baik. Di sebelah kiri ada Romawi, apalagi mereka berpedoman dengan Alkitab Nasrani. Itu sudah peradabannya sudah cukup maju, dan Arab inilah yang berada di tengah di padang pasir, banyak batu-batu besar yang panas. Dan kan ada yang bilang tuh orang itu, watak orang itu dicerminkan dari lingkungan. Lingkungan Arab kan seperti itu, keras. Jadi seperti itu orangnya. Jadi seperti itu kondisi masyarakat Arab pada saat seperti itu, dan kenapa kok Allah menurunkan Nabi orang situ. Dan sekarang bisa kita lihat juga apakah Arab seperti dulu tidak. Di Arab sekarang sudah di Jazirah Arab sudah bermoral, sudah sangat baik, karena kita semua mempelajari Al-Quran. Kita tahu kan bahwa Al-Quran itu ketika kita baca itu akan melembutkan hati si pembaca. Maka Umar bin Khattab pun yang dulu sangat keras ketika bertaubat itu langsung jadi hatinya itu lembut terhadap kezaliman, tetapi keras dalam sikap menghadapi kezaliman. Itu beda teman-teman ya. Kita sikap dan juga hati. Nah, seperti itu gimana? Anda bisa dipahami? Insya Allah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga sambil sebagai bahan tanya juga bagi Bapak yang terkait pertanyaan Anda, teman kita Anda ini, supaya Bapak bisa lebih banyak lagi mencari ilmu terkait kenapa kok Rasulullah SAW diturunkan di muka. Baiklah adik-adik sekalian, alhamdulillah kita sudah sebentar lagi nih kita akan istirahat. Nah, oleh karena itu tugas ya adik-adik. Tugasnya adalah silakan teman-teman untuk meresum pelajaran kita pada pagi hari ini. Ditulis tangan dengan bahasa teman-teman sendiri. Nah, ditulis tangan menggunakan buku catatan masing-masing. Nah, apakah bisa dipahami? Bisa. Dan teman-teman amanah akan melaksanakan besok? Insya Allah. Oke, deadline-nya pekan depan kita kumpul ya, dan akan Bapak ambil salah satu sampel terbaik yang akan Bapak resum, kita review bareng-bareng. Baik, sepakat adik-adik? Sepakat. Ya, baik. Alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran yaitu mengenai bahasa Arab pra-Islam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Walaupun hal ini pada hukum ada seluruh muslimin dan muslimat. Ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah dan barokah. Amin. Baik, kalau itu kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Silakan untuk dipimpin doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.